Hai guys, kembali lagi dan akhirnya aku bikin video lagi karena kemarin itu aku mau sedikit mencerita tentang pengalamanku. Kan aku itu mau daftar di sebuah pondok yang aku impikan dan aku sudah menyiapkan itu sekitar 4 4 bulan lebih dan aku udah belajar ini itu sampai aku udah ngafalin pidato, belajar public speaking, belajar bahasa Arab, tahsin, tajwid kayak gitu. Dan akhirnya endingnya ya begitulah teman-teman. Sebagai manusia itu cuman bisa berikhtiar dan hasilnya itu kita nggak tahu. Hasilnya itu ya serahkan aja sama Allah. Paling dengan hasil itu Allah Allah mau kasih aku hadiah paling lebih baik lagi daripada aku itu keterima. Jadi aku tuh nggak keterima teman-teman pas aku habis aksi. Bukan habis aksi sih, jam 5-an sore itu kan pengumumannya dan aku ngeliat namaku ada nggak sih, terus dek, Kiat Amalia tidak ada di daftar itu, dan akhirnya aku menangis. Ya biasalah ya, manusia itu ketika ditimpa kegagalan apa musibah ya fitrahnya ya sedih, nangis, dan aku nangis. Dan akhirnya aku ke masjid lah sama Siska. Aku ngomong, aduh aku habis ini mau ngapain. Dan itu adalah cita-cita aku teman-teman, karena pondok itu adalah visi misinya itu mencetak dai muda. Dan aku sama, kenapa aku mau masuk situ, karena visi misinya itu sama dengan misiku, menjadi dai muda dan akan pulang di Sulawesi. Itu adalah bekal aku untuk pulang ke Sulawesi menjadi dai muda dan pendakwah di sana. Dan aku mikir langsung, sebenarnya mataku tuh pengen nangis, tapi kayak di dalam hati, kayak aku harus bergerak nih, aku nggak bisa sedih-sedih kayak gini. Kayaknya ada dia yang lebih besar lagi ketika aku itu tidak keterima. Terus aku bilang kayak gini, paling kan di pondok itu kan lamanya kan 3 tahun ya. Paling kenapa aku enggak keterima, aku berhusnuzon ya. Paling hikmahnya 3 tahun itu lama dia, dan umat itu udah nunggu kamu di sana di Sulawesi Tengah. Itu 3 tahun itu udah lama. Paling kamu nggak keterima dan kamu akan belajar di Sulawesi, di Jogja ini paling belum nggak sampai 3 tahun, paling 2 tahun kamu udah siap untuk pulang. Kan kita nggak tahu ya. Dan aku masih menunggu hadiah apa yang Allah kasihkan ke aku. Dan mungkinlah teman-teman, kegagalan tuh ya sedih. Tapi kalau aku nggak berniat untuk daftar, untuk mau masuk ke sana, paling aku nggak mau belajar pas public speaking, aku nggak mau belajar tajwid, aku nggak mau belajar bahasa Arab, aku nggak mau mencoba semuanya itu. Karena aku kemarin itu mencoba dan belajar itu ya karena aku mau, tujuannya ya mau masuk itu biar lolos gitu. Tapi kalau aku nggak mau daftar, coba paling aku nggak bisa public speaking. Ya Allah alam bisawab ya. Dan paling ya hikmahnya ya kayak gitu sih teman-teman. Itu buatin aku juga, karena ya serapi apapun rencana kita udah didoain sama orang tua. Bahkan mama aku tuh udah bernazar puasa 3 hari buat aku itu keterima. Dan aku tuh udah masih sedih teman-teman, karena ya
perjuangannya sebegitu beratnya gitu. Aku bangun pagi, aku belajar, aku bahkan bangun jam 3 tahajud, sholat taubat, aku selalu sholat hajat. Tujuannya itu ya sebenarnya yang benar tuh ya tujuannya ya untuk Allah, untuk dakwah. Ya aku tujuannya untuk dakwah sih, tapi yang paling besar tuh ya aku pengen masuk ke cinta Quran gitu ya. Aku harus bangun pagi tapi nggak apa-apa, dan ketika aku tidak keterima, aku harus itu apa ya, aku harus bersemangat lagi karena ini adalah pilihannya Allah, hadiahnya Allah. Kenapa aku tuh nggak keterima? Dan kita nanti lihat lagi ya, apa hadiah Allah itu yang akan dikasih ke aku. Sebenarnya aku udah ikhlas, tapi diriku kalau cerita kayak gini itu kayak pengen nangis saja. Apalagi, dan alhamdulillahnya aku kuat karena doa orang tuaku. Aku kuat karena banyak teman-temanku yang nyemangatin aku, karena dia bilang, ya Allah maaf ya teman-teman, ya Allah aku sangat cengeng. Dan aku sehabis itu memperjuangkan masuk ke situ itu kan, wah, aku tidak keterima guys. Dan teman-teman udah tahu aku berjuangnya kayak gimana. Aku bangun pagi, bahkan aku nggak tidur, aku tidurnya siang. Aku tetap tidur siang karena itu udah kebiasaan ya. Gitu teman-teman, sekali lagi kita cuma bisa merencanakan, kita masih cuma bisa berikhtiar. Tentang hasil tuh ya serahkan sama Allah. Ketika hasil itu tidak sesuai dengan kamu, ya itu paling sesuai banget sama Allah, itu adalah pilihan Allah. Dan apapun pilihan Allah itu maka yang terindah, yang terbaik gitu. Bagi teman-teman juga yang diberi cobaan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, semangat ya teman-teman. Aku tahu beratnya itu menerima apa yang tidak sesuai dengan kita, tapi yakin pilihan Allah itu yang terbaik. Nanti kita akan melihat hadiah apa yang Allah udah kasih, yang akan Allah kasih ke diri kita ya. Semangat teman-teman, semangat aku. Mari kita rayakan kegagalan ini dengan gas lagi. Tujuan kita nggak gagal itu nggak buat kita berhenti kan. Aku itu udah merencanakan berapa tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi aku akan apa. Dan ya, hari ini aku akan bikin target baru lagi dari awal. Nggak dari awal-awal banget sih, karena aku buatnya setelah aku belajar di Jogja, aku akan mondok. Dan mondok itu aku mau ngapain, dan setelah mondok aku mau ngapain kan. Aku akan merancang itu lagi, aku mau ngapain di Jogja untuk persiapan untuk pulang ke Sulawesi Tengah. Dah guys, terima kasih ya udah mendengarkan cerita aku, yang semoga teman-teman juga termotivasi apa yang aku ceritakan ya. Oke, terima kasih, dah.